Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama channel Gandus 56. Sekarang kita akan bahas tentang rangkaian konflik antara Indonesia dan Malaysia. Rangkaian konflik yang ke-1. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1966. Konfrontasi ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau disebut Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak, yang mengakibatkan perang antara Indonesia dan Malaysia. Konflik yang kedua, memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kasus ini bermula pada tahun 1967 dan dimenangkan oleh Malaysia karena Mahkamah Internasional atau MI memenangkan Malaysia dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Konflik yang ketiga, klaim lagu daerah dan budaya. Sekitar pertengahan 2009, tari pendek khas Bali muncul dalam iklan Enigmatic Malaysia Discovery Channel hingga menyulut kecaman dari warga Indonesia. Lagu Rasa Sayangi. Lagu ini sudah jelas milik Indonesia dan bahasanya juga bahasa Maluku. Tapi lagu ini diklaim oleh Malaysia pada ajang pembukaan SEA Games 2017 di Malaysia. Wayang Kulit. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untunglah pada tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Angklung. Alat musik khas Sunda ini pun pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Kisruh berakhir setelah angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada bulan November 2010. Reog Ponorogo. Klaim Malaysia yang mengatakan reog adalah bagian dari budaya mereka jelas mengada-ngada. Dari namanya saja sudah tampak bahwa reog berasal dari Ponorogo. Batik. Dan batik pun tak luput diklaim oleh Malaysia. Lalu Indonesia melaporkan kepada UNESCO dan UNESCO memutuskan batik sebagai warisan budaya Indonesia setelah sempat diklaim merupakan budaya Malaysia. Konflik yang keempat, kapal perang Malaysia memasuki Pulau Ambalat, yang jelas pulau tersebut milik Indonesia. Kejadian ini bermula pada tahun 2005 hingga 2015. Pemicu terjadinya konflik yaitu kapal perang Malaysia memasuki Pulau Ambalat dan ditentang oleh pemerintahan Indonesia karena pulau tersebut sudah jelas milik Indonesia. Konflik yang kelima, bendera Indonesia terbalik di SEA Games Malaysia. Peristiwa ini bermula pada tahun 2017 yang memicu konflik antar dua negara tersebut. Karena bendera Indonesia terbalik menjadi putih merah yang seharusnya merah putih. Bos taksi Malaysia menghina Indonesia dan juga Gojek Indonesia. Kejadian ini bermula pada tahun 2019 tapi tidak boleh mengambil penumpang. Dan menuai keributan masyarakat Indonesia dan driver Gojek Indonesia kepada bos taksi Malaysia tersebut. Kita akan jadi macam Thailand. Kita tak nak bandar kita akan jadi macam Vietnam, Cambodia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar ke luar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia, Gojek boleh pergi. Even di Singapura, Gojek tak dibenarkan angkat penumpang. Dan akhirnya dia meminta maaf. Kita lanjut lagi ke konflik berikutnya. Konflik yang keenam,
kericuhan supporter bola antara Indonesia dan Malaysia. Kejadian ini di Indonesia, tepatnya di Gelora Bung Karno atau GBK. Dan skor berakhir 2-3. Indonesia menelan kekalahan dari Malaysia. Konflik yang ke-8. Lagi-lagi kericuhan sepak bola antara supporter Indonesia dan Malaysia. Saling melempar flare antara kedua supporter tersebut.